teman-teman setia Bisa Podcast. Berjumpa lagi dengan saya Kak San. Kak San doakan supaya teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Gak terasa ya teman-teman, tahun sudah berganti, tapi ini konten gak boleh berhenti nih. Di tahun yang baru ini, lagi-lagi tim Bisa Podcast berusaha untuk menyajikan pembahasan yang berbeda agar selalu bisa memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman setia Bisa Podcast. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya akan selalu menyapa teman bincang santai saya yang setia kepada saya dan juga Bisa Podcast selama kurang lebih setahunan nih. Halo Mas Keker. Halo Kak San, bagaimana nih kabarnya? Sehat Mas Keker. Mas Keker sendiri gimana nih awal tahun nih? Ya, awal tahun ini masih bisa dikatakan tetap berjuang ya Kak ya. Iya. Perjuangan belum selesai sampai di sini. Belum berakhir ya Mas Keker ya? Perjuangan belum berakhir, masih terus berlanjut. Semangat terus Mas Keker. Pastinya Kak San. Oke, pada perbincangan kali ini Kak San ingin membahas seputar dunia perfilman luar negeri nih Mas. Tepatnya di Hollywood. Pasti Mas Keker sudah dengar nih tentang kasus hukum yang menjerat dua artis ternama Hollywood, yaitu Amber Heard dan juga Jonathan Majors. Amber Heard dan Jonathan Majors adalah aktor dan aktris yang terkenal di Hollywood. Kebetulan mereka bekerja sama dengan dua raksasa universe superhero, yaitu Amber Heard di DCU dan juga sementara Jonathan Majors di MCU atau Marvel Cinematic Universe. Namun seiring karir mereka yang menanjak, keduanya sempat terlibat dalam kasus hukum yang mengarah pada kekerasan domestik yang berbeda. Pertama, kasus Amber Heard. Pada tahun 2016, Amber Heard mengajukan gugatan cerai dari Johnny Depp dan menuduhnya melakukan kekerasan fisik terhadapnya selama pernikahan mereka. Namun hal ini menjadi semakin rumit ketika bukti yang muncul mengarah pada kemungkinan bahwa Amber Heard juga terlibat dalam kekerasan. Kasus ini menjadi sangat kontroversial dan begitu trending di media sosial. Meskipun kasus ini telah terselesaikan, Amber Heard tetap menjadi sorotan publik. Sementara itu, Jonathan Majors, aktor yang terkenal karena berperan sebagai Kang the Conqueror di Marvel Cinematic Universe, ditangkap pada Maret 2023 atas tuduhan kekerasan dan dugaan adanya tindakan pencekikan terhadap pacarnya. Kasus ini membuat Marvel Studios memutuskan untuk mencari pengganti Jonathan Majors di beberapa proyek film mereka. Sementara Amber Heard tetap mengamankan perannya sebagai Mera dalam sequel Aquaman The Last Kingdom. Menurut sudut pandang Mas Keker nih, mengapa bisa ada perbedaan seperti itu, Mas? Terjadinya perbedaan seperti ini tentu ya sudah melalui pembicaraan dan perhitungan yang panjang ya Kak. Betul. Untuk mengambil sebuah keputusan, karena jika kita berbicara dari sudut bisnis yang dimana keduanya juga merupakan ikon dari pihak production house masing-masing ya, tentunya tidak mudah untuk memecat maupun mengganti mereka begitu saja. Perlu memperhatikan kepuasan fans mereka masing-masing yang bisa juga nantinya berpengaruh pada pendapatan film yang sudah atau akan diproduksi nantinya. Jika sampai salah langkah, maka bisa sia-sia dan berimbas buruk pada karya film yang sudah ada sebelumnya. Saya hanya sempat mengikuti sedikit saja tentang kasus Amber Heard itu ya Kak, dan juga mungkin sudah selesai ya pastinya ya. Tapi kita tidak perlu terlalu dalam membahas kasusnya. Yang kita bahas ini lebih kepada peran mereka dalam perfilman yang tentunya juga banyak diminati oleh teman-teman setia Bisa Podcast pastinya. Betul Mas Keker. Dalam kasus Amber Heard, meskipun kontroversial mengenai kebenaran klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak antara Johnny Depp dan juga Amber Heard, tetapi kan di sini seperti yang Kak San katakan tadi, dia masih dapat mempertahankan atau mengklaim perannya sebagai Mera dalam Aquaman berapa tadi? Aquaman 2 ya gitu. Aquaman 2. Saya tidak terlalu hafal judulnya memang. Walaupun saya juga memang penggemar film DC Universe, tapi tidak terlalu hafal juga judul-judul. Kebetulan belum nonton memang. Oke. Kemungkinan hal ini menurut saya bisa disebabkan oleh keputusan studio atau produser film yang memilih untuk tetap mempertahankan Amber Heard dalam peran tersebut. Sementara itu, Jonathan Majors ya. Iya. Saya kurang hafal juga namanya. Cuma yang pasti pemeran Kang ya. Pemeran Kang dan He Who Remains dalam serial Loki pastinya ya. Iya. Nah itu kan sebelumnya diumumkan akan memerankan Kang the Conqueror dalam film-film Marvel Cinematic Universe. Tetapi kok malah dipecat.
dari permasalahan tersebut. Imbasnya kan seperti itu. Betul, Mas. Nah, hal ini disebabkan dia dinyatakan bersalah atas tindakan kekerasan. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik mungkin kasus kekerasan apa yang menyebabkan dipecatnya Jonathan Meyers. Namun ini menunjukkan bahwa perilaku yang melanggar hukum atau etika dapat memiliki konsekuensi serius bagi karir seorang aktor. Nah, tetapi untuk itu, mari kita lihat dalam hal ini. Keduanya sama-sama masuk kategori melakukan kekerasan terhadap pasangan masing-masing. Ya kan seperti itu, Kak? Iya, betul. Amber Heard kepada suaminya. Johnny Depp ya, mantan suaminya mungkin ya. Tetapi kenapa Amber Heard tetap bisa merenggang mendapatkan perannya, sementara Jonathan Meyers malah dipecat? Jadi sebabnya sederhananya kurang lebih seperti ini menurut saya. Kembali ke ranah bisnis perfilman itu, Kak. Kenapa saya katakan kembali dalam bisnis perfilman itu? Dalam sequel Aquaman yang pertama, itu kalau tidak salah mencapai 900 jutaan lah, 900 lebih, atau yang saya ingat itu angkanya 900 juta US dollar di seluruh dunia, mengalahkan pendapatan Batman versus Superman, Dawn of Justice yang sebesar kalau nggak salah itu 800 juta US dollar pendapatannya. Oke. Nah, dari sini kan bisa terlihat lah, Aquaman kan film solonya tentang ini siapa, Arthur Curry ya, pemerannya, yang diperankan oleh Jason Momoa. Kalau saya tidak salah ya. Betul, Mas. Kurang hafal nama. Kurang hafal tapi ini ya tepat ya. Iya, terima kasih. Tapi kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Sementara kalau kita berbicara tentang karakter Kang, di situ kan pertama kali muncul di film Ant-Man 3, Kak. Betul. Nah, di situ pencapaiannya 300 berapa ya? 300 juta US dollar lah kurang lebih. Tapi lebih seingat saya. Saya tidak terlalu paham spesifik data angka ya. Kalau angka saya memang tidak terlalu paham. Tidak terlalu hafal juga memang. Iya. Mungkin kalau istilah-istilah saya masih bisa nyerempet untuk. Iya. Nah, sumber yang saya sebutkan tadi itu memang berdasarkan dari portal online ya, Kak. Iya. Angka-angka ini tentu menjadi pembanding bagi production house masing-masing untuk mempertahankan para artisnya. Ditambah lagi, film-film yang mereka bintangi saat ini kan kebetulan memang adaptasi dari komik DC dan Marvel, yang notabene adalah diperuntukkan untuk anak kecil, yang juga bisa menikmati, diangkat menjadi film live action yang dibuat. Sehingga jika jadi contoh yang buruk, dalam arti begini, kenapa bisa dikatakan nanti takutnya menjadi contoh yang buruk? Ini kan awalnya diadaptasi dari komik. Betul. Kemudian menjadi live action diperankan oleh pemeran-pemeran bintang Hollywood ternama ya. Iya. Ketika para pemeran itu melakukan kesalahan yang di mata publik itu sangat membuat risih atau membuat gaduh seperti itu, ini kan akan mendapatkan respon yang negatif karena mereka memerankan sebagai villain maupun superhero. Yang ya itu tadi saya katakan notabene penikmatnya anak kecil. Bukan cuma orang dewasa yang bisa menikmati. Mungkin kalau yang dewasa oke lah, mungkin bisa mengatakan mereka manusia, mereka juga tak luput dari kesalahan. Tetapi kalau anak kecil misalnya melihat kasus itu, oh ternyata boleh ya melakukan ini, oh ternyata boleh ya melakukan itu, semisalnya begitu, itu kan menjadi salah satu tolak ukur yang buruk. Oke. Menjadi citra yang buruk lah untuk sosok superhero maupun supervillain. Iya. Jadi menurut saya kenapa Amber Heard masih bisa mendapatkan perannya sebagai Mera, yaitu tidak lepas ya. Yang pertama menurut saya, dia adalah wanita. Wah, oke. Wanita yang memiliki, ya kita tidak bisa bohong ya. Saya yakin juga pendengar setia Bisa Podcast yang menyaksikan Amber Heard sebagai Mera tahulah dengan package yang seperti itu kan. Pastinya kan kaum Adam selalu tergoda ketika melihat dirinya seperti itu. Tampil dengan package Mera dengan busana yang seperti itu. Sehingga masih mendapatkan apresiasi untuk bisa memerankan karakter Mera tersebut. Berbeda mungkin dengan Jonathan Meyers. Di sini saya tidak menyinggung gender ya. Tetapi memang wanita looking itu, ya Mas Keker ya. Benar sekali, looking itu berperan penting, apalagi untuk sosok wanita seperti itu. Bukan berarti yang pria ini nggak punya looking ya, bukan, tetapi mungkin yang lebih eye-catchy gitu. Benar sekali. Oke, wah ini berarti tidak jauh dari penampilan fisik ya Mas ya, seperti yang saya katakan tadi, eye-catchy tadi ya, sehingga bisa tetap lolos dari sanksi dipecat. Tapi bisa juga ya, memang sosok Amber Heard ini masih mendapat dukungan dan apresiasi dari fansnya dan juga masyarakat ya Mas Keker ya. Benar Kak. Yang dipaparkan Mas Keker ada benarnya juga ya, jika dikaitkan dari segi bisnis, memang kalau artisnya masih memiliki pamor dan juga fans yang banyak, pastinya akan tetap dipertahankan ya Mas Keker, walaupun tersandung masalah kasus hukum. Ya itulah perbedaannya Kak San. Jika di luar negeri memang dilihat dari prestasi individunya dalam profesionalitas bekerja, bukan dari masalah pribadi. Selama memang masalah pribadi bisa ditolerir, maka kesempatan akan tetap ada, mereka tetap bisa
mendapatkan peran, mendapatkan pintu di production house manapun untuk mendapatkan peran dan bekerja layaknya profesional. Lalu kira-kira nih, apakah ada indikasi Marvel Studios juga mengeluarkan keputusan itu semacam gimmick, Mas? Seperti yang dulu pernah ramai bahwa Spider-Man akan pamit dan sepenuhnya akan dihandle oleh Sony Pictures pasca Avengers Endgame. Namun nyatanya sequel ketiga Spider-Man No Way Home malah kembali digarap oleh Marvel Studios walaupun berbeda konteks. Apakah ada kemungkinan seperti itu menurut Mas Keker? Gimmick ya. Gimmick itu memang menurut saya adalah trik pemasaran, Kak. Jadi memang penting dalam perfilman Hollywood. Beberapa proyek film Hollywood bahkan menggunakan cara promosi yang tidak biasa, seperti melakukan gimmick. Ya tadi itu ya, yang dugaan, ini masih dugaan, bolehlah kita menduga ya, menuduh jangan. Jadi memang gimmick ini sudah menurut saya sudah menyatu ya, sudah bersinergi dengan memang proyek perfilman. Jadi melakukan gimmick yang unik itu mampu membuat viral di layar kaca atau media sosial. Tetapi perlu digarisbawahi ya, tidak semua film Hollywood itu menggunakan gimmick dalam promosinya. Terdapat juga film-film Hollywood yang menggunakan promosi yang lebih umum, seperti misalnya merilis poster, merilis trailer. Dalam industri perfilman sendiri, gimmick dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik perhatian penonton dan menciptakan buzz sebelum perilisan film. Buzz itu gaung maksud saya. Oh, oke. Memang di sini gimmick yang unik dan kreatif dapat membuat sebuah film itu menjadi bahan pembicaraan, sehingganya nanti dapat meningkatkan minat penonton untuk menontonnya. Contoh dari gimmick yang digunakan dalam promosi film Hollywood itu kebanyakan merilis trailer yang misterius atau kontroversial, kemudian melakukan kampanye pemasaran yang melibatkan penggemar, atau menciptakan pengalaman interaktif yang unik bagi penonton. Namun penting untuk diingat bahwa gimmick itu hanya salah satu aspek dari kesuksesan sebuah film. Selain gimmick, faktor-faktor seperti kualitas cerita, acting, dan juga sutradara tentunya ya, dan produksi juga berperan penting untuk menentukan kesuksesan sebuah film itu tadi, Kak. Oke. Jadi gimmick yang baik adalah yang dapat menarik perhatian penonton, namun film yang buruk tidak akan bertahan lama di pasaran meskipun memiliki gimmick yang menarik. Katakanlah ya Kak San, kita sedang menganalisa bahwa ini apakah memang gimmick yang dilakukan Marvel Studios untuk kembali nantinya akan memunculkan karakter Kang. Ya sah-sah saja kalau kita menganalisa seperti itu, selama memang semua kasus yang saat ini ada dan nantinya telah selesai dengan baik. Yaitu tadi, kalau kita menelisik dari segi aktingnya, Jonathan Majors ini juga bukan aktor kacangan menurut saya ya. Sudah ada beberapa film seperti The Five Bloods dan juga The Harder They Fall seperti itu. Saya mohon maaf kurang bagus penyebutannya. Mungkin para teman-teman mau nonton ya Mas Keker ya. Jadi sebelum memerankan karakter Kang, Jonathan ini juga sudah pernah memerankan karakter-karakter lain di film lain juga, Kak. Iya. Bahkan dia telah mendapatkan pujian kritis dan pengakuan atas bakat aktingnya yang luar biasa. Jadi pertanyaan Kak San tadi bisa juga terindikasi ke arah sana. Kecuali aktor yang sedang tersangkut kasus hukum ini tidak mempunyai prestasi, ya sudah pasti langsung di-cut saja oleh pihak production house. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan gimmicknya siapa tadi, Spider-Man ya, Spider-Man, betul. Mungkin bisa juga Marvel seperti itu. Awalnya sekarang dipecat dulu gitu. Iya. Nanti ketika memang sudah mau perilisan yang nantinya untuk Avengers Secret Wars kalau nggak salah ya, Kang kembali dimunculkan bisa saja. Itu kan haknya Marvel. Iya, betul-betul. Oke Mas Keker. Jadi gimmick memang dapat menjadi faktor penting dalam promosi film Hollywood. Gimmick yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian penonton dan menciptakan buzz sebelum perilisan film. Namun kesuksesan sebuah film tidak hanya ditentukan oleh gimmick saja, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kualitas cerita, acting, sutradara, dan juga produksi. Kira-kira Mas Keker, untuk solusi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi bagaimana ya? Maksud saya dalam hal mengurangi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para bintang ternama Hollywood lebih tepatnya. Agak rumit ya Kak, karena artis maupun selebriti baik nasional maupun luar negeri sekelas Hollywood pun itu juga manusia. Oke. Yang tidak luput dari kesalahan. Itu harus kita betul-betul pahami dulu di situ ya. Iya. Tetapi mungkin bisa diberlakukan beberapa aturan seperti adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dalam dunia perfilman. Oke. Kemudian bisa juga adanya pelatihan dan workshop yang mengajarkan tentang
penghormatan, toleransi, dan penghindaran kekerasan adalah langkah yang perlu dilakukan. Kemudian industri perfilman harus memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam produksi film bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan ini harus mencakup segala bentuk permasalahan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Mungkin perlu adanya pembentukan komite etika yang independen dalam industri perfilman yang dapat membantu mengatasi kasus-kasus kontroversial dengan meninjau dan menangani keluhan yang disampaikan terkait perilaku tidak etis dan tindakan kekerasan. Dan terakhir, menurut saya perlu adanya sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap etika dan norma-norma yang ada. Pemberian sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran harus menjadi bagian dari solusi. Sanksi ini juga dapat berupa penangguhan kerja, lisensi kontrak, atau larangan terlibat dalam produksi film untuk jangka waktu yang tertentu. Seperti itu, Kak San. Wah, mantap nih Mas Keker. Analisa untuk solusinya bisa sejauh itu, walaupun solusinya pasti tidaklah mudah ya Mas ya. Namun jika semua pihak bersinergi, menurut Kak San, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan domestik dan memberikan dukungan kepada korban. Selain itu, Hollywood juga harus memperketat aturan dan prosedur untuk mencegah kasus kekerasan domestik bisa terjadi di tempat kerja. Produser dan juga sutradara harus bisa bekerja sama, bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung semua orang. Baik, tidak terasa lagi-lagi waktu perbincangan kali ini harus kita akhiri. Terima kasih Mas Keker yang selalu setia menemani saya dan memberikan jawaban serta analisa yang masuk akal sehingga bisa menambah wawasan saya dan juga teman-teman setia Bisa Podcast tentunya. Sama-sama Kak San. Saya Kak San mewakili seluruh tim Bisa Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman setia Bisa Podcast yang telah bersedia untuk menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Kami mohon undur diri dulu, sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya. Bye-bye!